Dear students, welcome to our online class. I hope you are as ready as I am to start learning and have fun. We are in this together, so let's respect and support each other. Okay? Yeah, today we will study about some material, but the point one is asking for and providing information about one's profession. What is it? Asking for and providing information about one profession adalah menanyakan dan menjawab informasi terkait profesi seseorang. Apa sih profesi itu? Profesi adalah job atau pekerjaan seseorang. Mari kita pelajari. Kita simak dialog yang ada di slide berikut ini. Nah, berikut adalah dialog yang berhubungan dengan asking and providing information about one profession. Ada dialog antara Emily and Erlyn. What does your father do, Erlyn? He is a baker. A baker? He bakes cakes and cookies, doesn't he? Yes, he does. He also runs his own bakery. It's located in the city center. Really? Do you know Delicious Bakery? It is my father. Yeah, I've been there to buy a tart. I didn't know it's your father's bakery. Anyway, I'm going there today, after school. Would you join me? I will treat you to cakes. I would love to. Thanks. Nah, dialog ini intinya adalah yang pertama adalah what does your father do, Erlyn? Apa pekerjaan ayahmu, Erlyn? Bukan apa yang sedang ayahmu lakukan, tapi apa sih pekerjaan ayahmu, Erlyn? Erlyn jawab, he is a baker. Dia adalah seorang pembuat roti. Seorang pembuat roti. Dia membuat kue dan roti kering dong. Nah, seperti itu. Dari dialog ini, kita hanya perlu fokus di kalimat pertama. Oke, itu adalah cara menanyakan tentang profesi seseorang. Kita simak selanjutnya, yuk. Jadi, sekarang kita tahu cara menanyakan pekerjaan seseorang itu kalau dalam bahasa Inggris caranya what does your father do? Apa pekerjaan ayahmu? What does bla 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 do? He is a baker gitu ya. Kalau menanyakan di mana kerjanya, where does he work atau where does she work gitu. She works in a bakery. Nah, dua kalimat jawaban he is a baker sama he works in a bakery ini perlu kalian lihat, kita cermati. Baik, setidaknya kalian sekarang sudah mengetahui cara menanyakan dan menjawab informasi terkait pekerjaan seseorang. Dan sekarang kita mempelajari tentang asking for and providing information about one habits. Nah, one habits kalau tadi kan one's profession itu tentang pekerjaan seseorang. Kalau one habits itu adalah menanyakan dan menjawab informasi terkait kebiasaan seseorang. Nah, seperti apa sih kebiasaan seseorang itu? Kita simak dialog berikutnya. Oke, sekarang kita mengenal dialog tentang habit, kebiasaan seseorang. Di sini ada dialog antara Cindy and Andy. Do you arrive early every day? Yes, I do. I always arrive at school early because I always go to school with my father. We are in the same way. I see. Where does your father work? He works at SMA Boyolali. Is your father a teacher? No, he isn't. He is a librarian. I see. I know your house is quite far from school. What time do you usually go to school? At 6:15 a.m. So, you always wake up early, right? Yes, I wake up at 4:30 a.m. every day. Wow, dari dialog ini menyatakan kebiasaan yaitu do you arrive early every day? Apakah kamu selalu sampai di sekolah setiap pagi? Pagi-pagi sekali, early itu pagi-pagi sekali, gasik gitu. Yes, I do. I always arrive at school early. Ya, aku selalu sampai di sekolah pagi-pagi. Because bla bla bla. Itu ya. Because I always go to school with my father. Itu juga kebiasaan. Because karena saya selalu pergi ke sekolah dengan ayahku. Kemudian di bawah itu, so you always wake up early, right? Jadi, kamu selalu bangun pagi-pagi juga? Ya, aku selalu bangun 4:30 setiap pagi.
Nah, di sini kita perlu fokus ke kebiasaannya aja, tipe kalimatnya gimana gitu. Nah, sekarang kita fokus ke kalimat ini. Do you always arrive at school early? Yes, I do. I always arrive at school early. Apakah kamu selalu sampai di sekolahan pagi-pagi? Kemudian tanya lagi, does Arka always go to canteen at second break? Apakah Arka selalu pergi ke kantin di istirahat kedua? No, he doesn't. Nah, ketika menanyakan apakah bisa diawali dengan do atau does, tergantung subjeknya. Begitu, ini cukup pengenalan aja yang asking for and providing information about one habits and one profession. Ya, begitu. Inti dari bab ini adalah, nah ini, simple present tense. Apa sih itu? Yuk kita kenalan. This is definition of simple present tense. Simple present tense is a verb tense which is used to show repetition, to say general thoughts or facts or habitual action. Nah, di simple present tense itu adalah tenses yang menyatakan tentang suatu kegiatan yang diulang-ulang, biasanya menyatakan sebuah fakta itu yang benar-benar terjadi, atau habitual action. Nah, itu adalah kebiasaan sehari-hari. Kemudian waktu itu dibagi menjadi 3 ya, yaitu past, present, and future. Dalam tenses kita akan mengenal 3 waktu itu. Past menyatakan masa lalu, present menyatakan masa sekarang, dan future itu menyatakan masa depan. Oke, kita kenalan udah. Lanjut. This is very important for you, so kalian harus sangat paham betul dengan dasar ini semua. Subjek yang sudah kita kenal yaitu ada 7 ya, itu Dewi, Ayu, Hisi, It, dan plural sama singular. Plural itu lebih dari 1, singular itu 1. Nah, to be-nya gini, Dewi, you plural are, I pakai am, Hisi, It singular atau yang jumlahnya hanya 1 pakainya is. Kemudian penggunaan do and does. Do digunakan ketika subjeknya Dewi, Ayu, does digunakan ketika subjeknya Hisi, It. Nah, masih bingung? Yuk kita praktekin langsung aja. Nah, di simple present tense kita mengenal 2 bagian, yaitu yang menyatakan truth or fact sama habitual action. Yang satu menyatakan kebenaran atau fakta, dan yang satunya menyatakan kebiasaan sehari-hari. Nah, kebiasaan sehari-hari itu tadi loh dialog kedua, sedangkan truth or facts itu dialog pertama gitu. Oke, yuk lanjut aja. Ini ya rumusnya dari simple present tense bagian habitual action atau kegiatan sehari-hari dan ditandai dengan verb. Ketika kalimat tersebut ada verb, dia masuknya simple present tense bagian habitual action. Nah, ada rumus positif, negatif, dan interrogatif kalimat tanya. Kalimat tanya nanti menggunakan do does. Apakah ya? Do berdasarkan subjeknya apa, does berdasarkan subjeknya apa. Kemudian rumusnya ada seperti itu. Hanya yang perlu diingat adalah ketika di kalimat positif itu selalu ditambahin s atau s khusus yang subjeknya he, she, it. Subjek he, she, it di kalimat positif, verbnya selalu ditambahin s atau es. Nah, kalau yang ditambahin s apa ya? Yang ditambahin es apa ya? Nah, ini di slide berikutnya ini kita lihat. Ini loh catatan yang ditambahin s atau yang ditambahin es. Khusus verb yang berakhiran y-nya itu luluh menjadi i ya dan ditambahin es begitu. Kemudian walk, it itu ditambahin ss, kemudian yang berakhiran o, sh, ch, x, ss itu ditambahin es. Ingat, ini verb berubah ditambahin s atau es hanya di kalimat positif dan subjeknya he, she, it atau singular. Setelah kita mengenal simple present tense di bagian habitual action, sekarang di bagian facts or truth, kebenaran atau fakta, diawali dengan ditandai dengan kalimat nanti ada to be-nya. Nah, ini ya, subject, to be plus noun atau adjective. Ada to be dan tidak memakai verb tetapi noun, kata benda atau kata sifat. She is a doctor. Dia adalah seorang dokter. Doctor itu noun. They are beautiful. Nah, beautifulnya itu adjective. Nah, ketika noun atau adjective nanti pakainya to be ya, nggak pakai do or does, tapi pakainya not aja. Habis to be dikasih not. Ini dia rumusnya, dilihat, ada contohnya juga dipahami ya.
Sampai sini any question? Ada pertanyaan? Jadi kesimpulannya adalah habitual action, simple present and habitual action itu yang tadi loh, dialog yang kebiasaan, dialog yang kedua. Kemudian kalau facts or truth itu fakta, ya, kebenaran itu adalah dialog yang pertama tadi. Gitu ya. Okay, thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Always do the best.